Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini yaitu tumbal telapak tangan. Bangunan berlantai 3 dengan warna biru yang terlihat telah memudar. Ada sedikit cat yang sudah mengelupas sehingga menampakkan warna asli bangunan itu, putih. Bangunan yang sebenarnya adalah tempat dijualnya obat herbal dan berbagai jenis jamu itu memang agak jauh dari bangunan-bangunan lain. Seorang gadis remaja memandangi bangunan tersebut dengan raut wajah ragu. Toko obat dan jamu Lavendis. Tulisan nama toko itu cukup besar dan jelas, sehingga dari jarak yang cukup jauh dapat dibaca oleh remaja berambut lurus panjang yang masih berdiri tanpa bergeming itu. Tiba-tiba Alika melangkahkan kakinya menuju toko itu dan masuk dengan perlahan, seperti ada kekuatan yang menariknya untuk memasuki toko itu dengan segera. Matanya menyapu seisi toko di lantai, mencari karyawan di sana untuk bertanya. Herannya, tidak ada satupun orang yang terlihat. Hanya ada sofa tua, deretan lemari yang berisi obat-obatan dan jamu, meja kecil yang di atasnya ada sebuah buku kecil lengkap dengan pena hitam, dan ada televisi kecil di atas salah satu lemari obat yang tepat menghadap jendela. Suasana sangat sepi, hanya detak jarum jam yang terdengar. Gadis remaja bernama Alika itu merasakan sesuatu kejanggalan. Assalamualaikum, permisi, apakah ada orang? Saya Alika, calon pegawai yang akan bekerja di toko ini. Seru Alika cukup keras, berharap ada seorang yang mendengar. Belum ada juga tanda-tanda keberadaan seseorang di sana. Alika memutuskan untuk duduk sebentar sambil menunggu. Sofa berwarna coklat gelap yang sekarang diduduki Alika sudah dimakan usia. Kulitnya dan sofa itu tidak cukup empuk lagi bagi Alika. Alika masih tetap menunggu. Ia berpikir mungkin pemilik toko ini sedang tidur siang di lantai 2 atau lantai 3, karena di jam tangannya memang menunjukkan tepat pukul 2 siang. Jadi mengantuk juga, keluh Alika sambil melemaskan tubuhnya mencari posisi yang enak untuk duduk di sofa tua itu. Kok seperti tidak ada pembeli ya, sepi sekali, katanya dalam hati. Alika berdiri untuk melihat keadaan di luar toko. Dari kejauhan dilihatnya ada seorang gadis dengan selendang berwarna ungu. Alika menduga usia gadis itu sekitar 20 tahunan, seperti dirinya. Melihat ada orang lain selain dirinya di situ membuat Alika cukup lega. Tiba-tiba gadis berselendang ungu tersebut sudah di depan pintu toko dan masuk menyapa Alika.
"Permisi mbak, apakah di sini menjual telapak tangan?" tanya gadis itu serius dengan wajah dingin dan pucat. "Maksudnya telapak tangan apa? Sarung tangan ya? Saya belum jadi pegawai di toko ini mbak, jadi belum tahu ada atau tidak. Pemilik tokonya entah ada di mana," jawab Alika yang tiba-tiba merasakan tubuhnya merinding dan keheranan dengan gadis yang sangat misterius di hadapannya kini. "Bukan sarung tangan, tapi telapak tangan untuk tangan saya," kata gadis misterius itu sambil mengangkat tangan kanannya dan ditunjukkannya tepat di depan wajah Alika yang langsung pucat, masih memandangi tangan tanpa telapak tangan dan jari-jari itu. Tangan itu berlumuran darah dan menetes jatuh ke lantai. Tiba-tiba wajah gadis misterius yang pucat dan dingin tadi telah berubah menjadi wajah seram, berwarna hitam dengan bola mata meloncat keluar. Rambutnya sudah sangat berantakan dan pakaian putihnya berlumur darah. Tangan kirinya dengan jari-jari berkuku tajam berusaha meraih wajah Alika dan berusaha mencakarnya. "Ah!" jeritan Alika memenuhi seisi toko. Dia begitu ketakutan. Tubuhnya bergetaran sehingga tidak ada menggerakkan kaki untuk berlari. Dengan jelas Alika melihat wajah gadis itu yang sekarang berubah menjadi hantu menakutkan yang begitu dipenuhi kedendaman. Seolah-olah hantu itu ingin membalaskan dendamnya pada Alika. Alika tidak dapat melakukan perlawanan apa-apa. Matanya hanya terpejam, membaca surat-surat pendek yang dia hafal dan memasrahkan semuanya pada Allah dan dengan apa yang akan terjadi padanya. "Keluarlah secepatnya, keluar!" jerit lirih hantu wanita itu terdengar oleh Alika. Beberapa detik berlalu namun Alika tidak merasakan wajahnya dicakar atau dilukai hantu itu. Perlahan Alika membuka mata. Hantu itu tidak ada, hilang. Alika tertunduk lemas di lantai merasakan kelegaan yang begitu besar. Alika memikirkan suara hantu tadi yang menyuruhnya keluar. "Apa hantu itu tidak menyukai keberadaanku di sini?" ya, pikir Alika. Dari lantai atas terdengar suara langkah kaki seseorang menuruni tangga. Alika terperanjat dan membayangkan jika itu adalah hantu tadi yang masih ingin membunuhnya. Langkah itu semakin jelas karena sudah berada di lantai 2. Keringat dingin dengan derasnya kembali membanjiri tubuh Alika yang lemas. Rasanya ia ingin menangis, tapi tak berapa kemudian Alika lega karena itu benar-benar orang. "Siapa kamu? Kenapa menjerit-jerit sehingga membangunkan saya?" tanya bapak berkumis penuh selidik pada Alika yang masih tertunduk di lantai. "Saya Alika, Pak, calon pegawai di toko ini. Bapak kemarin menghubungi saya kan kalau saya diterima bekerja di sini," jelas Alika gugup. "Oh iya ya, kenapa kamu menjerit dengan sangat keras?" tanya bapak itu. Tadi ada tikus yang menempel di sepatu saya, Pak," jawaban Alika berbohong. Dia belum mau menceritakan kejadian bertemu hantu barusan. Takut itu hanya halusinasinya saja, walau ia yakin itu benar-benar terjadi.